DLTA bab 6. Ini sudah ke-6 ya. Bagian ke-6, teknik listrik tenaga air. Saat ini akan sedikit mengulas tentang kebijakan harga jual energi listrik. Energi listrik adalah daya dalam rentang waktu. Jadi kalau rumus energi selama 1 jam sama dengan P dalam kilowatt kali waktu 1 jam. Kalau dijabarkan maka sama dengan 9,8 kali Q kali H kali efisiensi kali 1 jam dalam kilowatt hour atau kilowatt jam ya. Kemudian Q adalah debit dalam 1 meter. Kalau debit dalam 1 meter kubik per detik, kemudian H tinggi jatuh 1 meter, efisiensinya diumpamakan 1 gitu, maka energinya itu sebesar 9,8 kilowatt hour. Ya, ini bila debitnya 1 meter dan tinggi jatuh 1 meter. Nah, kenapa dijelaskan begini? Karena nanti kita akan mengetahui berapa harga energi, berapa harga debit air. Oke? Dalam pembayaran harga jual energi dinyatakan dalam besaran rupiah per kilowatt hour misalnya. Untuk mengetahui besaran harga energi tersebut, perlu diketahui besaran biaya proyek PLTA total dan energi total yang dihasilkan. Oke? Sebagai contoh, biaya proyek PLTA dengan daya 1000 MW, biayanya adalah 2 kali 10 pangkat 12 per tahun atau 2 triliun ini ya per tahun. Tapi ini besar 1000 MW. Maka harga maksimumnya yang dia bisa menghasilkan 1 kWh sama dengan 2 juta dibagi 365 kali 24. Ini maksudnya adalah waktu jam dalam 1 tahun sebesar ini, maka jatuhnya 1 kWh itu menjadi Rp230. Kalau dihubungkan dengan harga air, maka perlu juga data tinggi jatuh, debit, dan tentunya efisiensi turbin, di mana debit merupakan variabel, sedangkan tinggi jatuh dan efisiensi nilai tetap. Jadi dengan berubahnya Q, maka daya akan berubah, sedangkan tinggi jatuh relatif tetap ya. Kemudian efisiensi ini tetap sesuai dengan terbit. Memang di dalam studi ada secara detail itu berubah ya ini. Nah, untuk perhitungan secara general jadi dianggap tetap. Diasumsikan PLTA di atas mempunyai tinggi jatuh 100 meter dan efisiensinya 1, maka energi selama 1 jam sama dengan 980 kilowatt hour. Ini dari hitungan yang tadi. Kalau tadi kan 1 meter 9,8 Q. Tapi kalau sekarang 100 ya 980 kilowatt jam. N ini selama 1 jam. Sedangkan kalau 1 detik berarti 980 dibagi 3600 Q. Ini ya. Nah, sekarang harga energi selama 1 detik sama dengan 230 dibagi 3600. Jadi dari dua persamaan ini kita gabungkan. Kalau gitu harga air per meter kubik per detik, I per meter kubik per detik itu harganya 230 per 980 sama dengan Rp0,23 ini ya. Jadi kalau kita akan membangkitkan energi, kita ingin membayar harga air, maka kita harus menjabarkan seperti ini. Karena seperti kita ketahui bahwa di dalam bendungan itu dipakai oleh beberapa pemanfaatan. Kalau gitu, kalau Q untuk PLTA itu harus urunan berapa? Mungkin dengan cara seperti ini kita akan mengetahui. Inilah harga-harga energi relatif ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung kembali ke contoh-contoh soal. Ini untuk pendalaman Anda, bisa misalnya untuk mengoptimalkan proyek gitu, ini harus tahu hitungan seperti ini. Oke. Nah, sekarang contoh nomor 6. Yang kuliah kelima kemarin itu contoh kelima, sekarang contoh ke-6 yang hampir sama, tetapi di sini kapasitas waduknya lain. Sekarang bila waduk kamar mempunyai kapasitas 6000 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Terus tentukan kapasitas PLTA maksimum pada pembebanan tahun 70. Tetap kita pakai pembebanan tahun 70. Kemudian yang B, tentukanlah proses
persentase penggunaan debit pada tahun 63 sampai 66. Pada kapasitas maksimum. Jadi kapasitas maksimum yang direncana di 6A tadi diplotkan dengan debit 6366 ini. Hitung pula total produksi energi rata-rata per bulan. Nah, dari soal ini kita harus menghitung dulu daya terpasang. Oke. Sebelum mengetahui daya terpasang, kita melihat dulu hubungan kapasitas waduk dan debit andalan. Tadi kan diketahui 6.000. 6.000 itu tempatnya di sini. Debit andalannya adalah 197. Untuk mudahnya dibulatkan menjadi 200 meter kubik per detik ya, supaya mudah. Ini kita pakai debit andalannya ini ya, 197 yang identiknya 200 untuk mudahnya. Nah, oke. Ini penyelesaiannya. Untuk reservoir kapasitas 6 juta, debit andalan 200 meter kubik per detik. Kita cari dayanya. Jadi P 9,8 kali 80 sudah diketahui, H efektif, terus 0,85 efisiensi, 200 adalah debit, maka dari rumus ini akan ketemu 133,2 MW continuous. Karena continuous ini kita akan membagi dengan kebutuhan rata-rata yaitu 570, ketemunya 23,4%. Sekian ini adalah 46% energi kalau kita melihat peak percentage curve ya. Masih ingat di nomor 2 itu ada peak percentage curve, jadi 23,4 sama dengan 46%. 46% berarti 460 MW, 46 kali 1000 ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan 460 MW, maka berapakah debit yang dibutuhkan? 460.000 dibagi 666 faktor ketinggian tadi dengan efisiensi, maka mendapatkan 690 meter kubik per detik. Ini yang dibutuhkan untuk membangkitkan 460 MW. Jadi nanti kita akan membuat tabel dengan ini diatur ya. Oke. Jadi kita selanjutnya akan membuat tabel-tabel yang dengan ketentuan bahwa debit maksimum atau volume maksimum 1 bulan adalah ini ya, 2280 meter kubik per detik selama 1 bulan. Ini merupakan maksimum kapasitas waduk per bulan karena diterjemahkan meter kubik per detik. Kemudian debit dialirkan minimalnya 200 karena debit andalnya 200, sedangkan maksimalnya 690 karena kapasitas terpasang adalah 690. Kalau lebih dari 690 nggak bisa. Nah, sekarang kita akan membuat tabel. Berikut kita akan buat tabel, nanti jawaban energi rata-rata per bulan ini ada hasil dari tabel. Oke, kita akan melihat. Nah, ini yang 6A udah tadi ya. 6B sudah, tapi ini diulangi, dibesarkan. Nah, oke. Nah, sekarang 61. 61 ini hitungannya sama seperti kemarin yang tabel-tabel pada kuliah kelima sudah ada ya, bahwa kapasitas storage-nya 2280, bila ada inflow 72, outflow-nya 690, maka perubahan storage-nya negatif ya karena outflow sekian, sehingga di storage tadi 2280 dikurangi 618 ketemu 1662. Kalau dalam keadaan begini, berapakah energi yang dapat dihasilkan adalah outflow ini dikalikan 666, ketemunya ini ya. 66 itu tadi adalah 80 kali 0,85. Terus dikalikan hari rata-rata 30,5 untuk mudahnya dibuat rata-rata. Nah, energi bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember, kemudian diteruskan di bulan berikut, tabel tahun 64, tahun 65, kemudian tahun 66. Nah, akhirnya jumlah inflow adalah 16.809, yang outflow-nya 16.856. Ini ada perbedaan sedikit di sini, tapi tidak ada habis flow sama sekali. Jadi terpakai semua, tidak ada habis flow. Nah, sedangkan ini apa? Total energinya adalah sekitar
8 juta ya, 8 sekian. Nah, tabel udah selesai, berarti pekerjaan kita udah selesai. Saya akan kembalikan ke melihat hasil tadi, sebelumnya tadi. Oke, ini ya. Ini 6B, persentase debit terpakai 100% karena tidak ada base-nya ya, 100%. Kemudian energi rata-rata per bulan adalah 8,2 miliar dibagi 48 ini ketemunya 171 jutaan ya. Inilah yang ditanyakan. Oke. Jadi kuliah hari ini kuliah bahan ke-6 ya. Ke-6 selesai. Kemudian kita akan berlanjut ke bahan selanjutnya ke-7, tapi untuk saat ini sampai sekian.